Apapun pekerjaan yang kita lakukan dari hati itu insya Allah bisa mencukupi, bahkan bisa melebihi untuk kebutuhan hidup sehari-hari lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ian Yunanto dari Banjarnegara. Peternak bebek petelur semi intensif, full di kandang, nggak di angon. Terus pakai pakan pabrikan, ada yang racikan juga. Awal mula usaha di tahun 2019 karena pas covid, pas masih kuliah bikin skripsi dirumahkan kan, udah selesai, bingung mau ngapain ini di rumah, cuma makan tidur terus pikiran kebangun, terus inisiatif cari pekerjaan yang di wilayah Desa Mertasari belum ada saingannya, karena mayoritas di Desa Mertasari itu ada pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, mayoritas di Mertasari itu peternakan ayam petelur. Nah, saya cari yang belum ada saingan, kasarannya saingan di harga pasar kan di sini belum ada saingannya, terus masih bisa dikontrol untuk di wilayah Desa Mertasari. Awal mula itu lihat di YouTube dulu Mas, karena di sini di Mertasari belum ada yang pelihara bebek di kandangin, itu belum ada, adanya di Pangon, berarti semi umbaran itu di Pangon. Nah, itu buat sarapannya menggali ilmunya kan sangat susah. Terus mencari di YouTube, searching di Google, cari di YouTube tapi nggak bisa ditanya jawab itu Mas, bingung ya, karena mungkin hanya menjabarkan ilmunya tapi nggak bisa ditanya jawab, itu susah. Nggak bisa diskusi. Terus cari info, terus dapat orang Pagak namanya Mas Imam. Pagak itu peternak bebek. Terus saya sering main ke sana, tanya-tanya gimana ilmunya cara memelihara bebek di kandang full tanpa angon itu gimana. Awal mulanya dari situ, berjalannya waktu, terus cari bebek itu kan ada yang dari pelihara dari 0 hari itu yang meri, atau yang bayah siap bertelur. Saya waktu itu masih cari yang bayah yang siap bertelur, karena kita menargetkan untuk produktivitasnya, untuk diarah telurnya lebih cepat, karena waktu itu pasar untuk pengasin juga udah mulai banyak permintaan dari pengasin telur, untuk kapasitas telurnya itu untuk lebih banyak lagi. Maka dari itu untuk beli bebek yang bayah yang siap telur. Kurang lebih ini kan kandang dulu bekas kandang puyuh, jadi udah ada atapnya, tinggal ngerombak lantainya. Sama cara minum bebek pakai talang atau pakai nipel, cuma ngerombak itu. Terus untuk biaya pembelian bayah waktu itu dia stabil di harga 85 per ekor, 85.000 per ekor. Terus untuk pakannya pakai pakan pabrikan, dikasih 1,3 gram, berarti per 100 ekor dikasih pakan 13 kilo per hari. Berarti setiap harinya per 100 ekor makan 13 kilo, yaitu untuk bayah datang di rumah kurang lebih 2 minggu lah. 2 minggu udah ada yang mulai mencari, cara bahasanya itu mencari,
sampai mungkin umur sebulan itu bisa di angka 30%-an 20% bertelur. Nah, selama dari 2019-an itu sampai sekarang ini, dari awalnya berapa ekor terus sekarang ada berapa ekor? Dari awal itu awal-awal banget kisaran 300-an ya, 300 atau 350 itu lupa saya. Terus sampai sekarang ini di kapasitas populasi kurang lebih 800 ekor, 900 kurang lah, kurang lebih. Kendala paling di harga pakan mas, karena harga pakan pabrikan itu kadang kalau lagi naik bahan bakunya kan ada jagung dan lain sebagainya, itu kita nggak mau tahu kayak peternak nggak bisa dinego, kasarannya itu harga saklak lah dari pabrik. Udah kita mengikuti harga dari pabrik, terus di harga jual telurnya itu kalau musim panen, ini panen raya, padi panen raya itu biasanya harga telur menurun karena banyak yang diangon, jadi stok telur melimpah. Nah itu yang kendala, ya bisa dibilang kendala bagi peternak bebek yang full di kandang. Ya karena satu, lebih efisien, tidak makan waktu, karena diangon kan kita pagi udah di sawah sampai kasarnya sampai sore lah, sore keadaan hujan panas di sawah nungguin bebeknya. Nah kalau di kandang kan lebih efisien, terus secara makan bebek itu terpenuhi untuk rancuman pakannya terpenuhi. Kalau di sawah kan asal nemu makan lah, kasarannya seperti itu. Jadi mungkin ada yang bebek kurang makan jadi nggak nelor, bisa juga jadi di produktivitasnya kalau dibangun kurang ya. Untuk pakannya itu lebih banyak yang pabrikan, karena yang satu bagi pemula itu lebih mudah dipahami. Kalau yang racikan itu, kalau yang belum pernah itu susah untuk bikin racikan, karena kan metode sendirilah, itu cara penemuan rancuman pakannya yang tercukupi kan masih manual, sasarannya belum ada, nggak seperti di pabrik kan pakai mesin seperti itu. Terus komposisi gizinya dan sebagainya juga kan iya. Lebih jelas kalau yang di pabrikan ya. Pabrikan udah jelas. Kalau sendiri kan ya itu hanya ilmu kira-kira lah kalau racikan. Cuman dari harga per kilonya sih berarti kacek 1.000 apa ya per kilo, 1.000 antara 2.000 per kilo. Dari racikan atau pakan pabrikan lebih murah pakan racikan. Cuman itu benar-benar gimana ya, benar-benar campuran itu mempunyai kualitas, yaitu ada kualitas, ada protein, ada sumber energi, terus karbohidrat itu harus terpenuhi. Pengendalian penyakitnya gimana? Nah ini kalau bebek itu, kalau di penyakit atau virus itu termasuknya lebih kebal daripada unggas-unggas yang lain. Itu misal ada kematian itu 1 bulan 1 kali itu udah sarapannya udah bagus banget. Jarang ada kematian, jarang kalau yang berhubungan dengan virus. Tapi kalau ada yang kecempet dan lain sebagainya dimakan binatang buas itu ya beda lagi. Tapi untuk kalau virus itu lebih kebal daripada hewan lainnya. Tipsnya satu, kandang itu harus memenuhi standar. Standar apa itu? Ada standarnya. Kandang harus kering, nggak boleh basah. Terus orang yang memelihara itu harus 1 orang. Jangan gonta-ganti orang itu masuk kandang ataupun hanya sekedar nengok, itu sebenarnya nggak boleh itu masuk, dan karena bebek itu terlalu sensitif. Bisa stres ya? Stres itu tinggi mas, kalau stresnya, tingkat kesetresannya itu tinggi bebek.
lebih caranya lebih hatinya itu apa pakai perasaan banget. Misal kita lagi sakit, kita suruh kasih makan, itu bisa nanti produksinya itu turun seperti itu mas. Sangat sensitif bebek. Jadi kalau yang beli yang bayan itu ya ada proses adaptasinya juga ya? Ada mas, itu ya paling enggak 1 minggu lah, adaptasi 1 minggu, nanti 1 minggunya udah mulai ada yang nelor. Terus pemilihan itu bibitnya sangat pengaruh karena kita tahu lah ada yang apa namanya pedagang-pedagang yang nakal itu baru umur 4 minggu dibilangnya 5 minggu, belum siap dibilangnya siap. Itu harus benar-benar teliti di segi pemilihan bibitnya itu. Bayah, kalau beli bayah bisa mungkin beli di peternak yang sudah biasa gitu. Yang biasa ya. Kalau untuk telurnya sih ini dua hari sekali bisa diambil, kadang ya diantar. Terus untuk pasca bebek itu kan ada masa mabung. Ada masa mabung itu misal dari 100 ekor kita pelihara, dari awal mulai nelor sampai kurang lebih 9 bulan, 10 bulan itu ada masa mabung. Masa mabung itu nanti paling dari 100 ekor 10 ekor itu biasanya mabung. Banyak-banyaknya 15 ekor mabung, tapi setelah mabung nanti bisa nelor kembali. Sampai dengan 2 tahun lah. 2 tahun pun, umur 2 tahun masih ada yang bagus, kita pertahankan. Kalau udah ada yang kasarannya itu kandungannya glosor, itu udah nggak bisa nelor, kita afkir. Kalau afkir itu per ekor, karena bebek ekoran di angka 60.000 per ekor itu kalau afkir. Itu masih potensial apa enggak mas? Lah untuk di wilayah Banjarnegara ini termasuknya masih potensial karena masih jarang yang pelihara sampai 2.000-3.000 ekor, itu masih jarang di wilayah Banjarnegara. Peluangnya masih banyak lah, kasarnya mau ikut ternak bebek masih sangat menjanjikan. Pas kuliah jurusan peternakan apa gimana akhirnya bisa? Pas kuliah jurusan agama mas. Oh jurusan agama malah ya? Berarti melenceng banget, nggak nyambung malah itu ilmunya, nggak nyambung di peternakan. Oke, tapi sejak kuliah pernah nyoba usaha lain atau kerja di mana gitu, atau langsung udah di bebek aja? Langsung mas, langsung di bebek. Kebetulan kan saya keluarga peternak lah. Kakak saya ada yang pelihara ayam petelur, terus ibu bapak pelihara ikan jair sama ikan lele. Jadi ya sudah terbiasa lah, saya dididik untuk berwirausaha, bagaimana menciptakan peluang kerja yang menghasilkan uang. Intinya kan gimana cara menghasilkan uang. Ya intinya apapun pekerjaan yang kita lakukan dari hati itu insya Allah bisa mencukupi, bahkan bisa melebihi untuk kebutuhan hidup sehari-hari lah. Di zaman yang sekarang ini kasarnya bisa nabung aja udah bagus di wilayah Banjarnegara. Karena tahu sendiri kan UMR di Banjarnegara kan termasuk rendah gitu. Dari 800 sekian ekor ini rata-rata per hari bisa panen berapa mas telurnya? Kalau per hari pernah ada ngitung nggak? Paling 600-an mas, karena saya itu sistemnya unda usuk. Jadi dari 800 ekor itu umurnya nggak serempak. Jadi ketika ada yang pas mabung itu masih bisa buat nutup pakannya sehari-hari seperti itu. Karena kalau misal kapasitas 1.000 langsung isi 1.000 lah, itu nanti kita mungkin ada minusnya pas lagi masa mabung itu mas. Jadi kita kalinya pakai dari 1.000 yang misal berisi 300, nanti selang beberapa bulan dikasih 300 lagi, lebihnya
langsung telur, ketika ada yang akhir masih ada telur itu terus ada terus sampai terputus. Jadi dari pengasihnya juga bingung telurnya, ya kita sering menentukan lah.